Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, rezeki tentu setiap makhluk membutuhkan dan mendambakannya, termasuk kita. Manusia pun sangat butuh dengan yang namanya rezeki. Namun sangat disayangkan, tidak sedikit kita dapatkan orang-orang yang keliru dalam mengharapkan dan mendapatkannya. Sebagian dari mereka ada yang berpandangan bahwa dengan seseorang menjalankan agama ini dengan sempurna, maka akan berkuranglah pendapatan dan penghasilannya karena harus menjalankan aturan-aturan main dalam syariat ini yang menurut anggapan mereka sangat memberatkan dan membatasi ruang gerak. Sebagian lagi ada yang mengusahakan dalam mendapatkan rezeki dengan melakukan berbagai macam cara, tidak memperhatikan halal dan haramnya sesuatu, tidak memperhatikan rambu-rambu agama, sampai-sampai terlontar dari beberapa lisan mereka ucapkan, "Waduh mas, zaman sekarang ini cari yang haram aja susah, apalagi yang halal." Ada pula yang membuat kiat-kiat dan cara-cara sendiri, bahkan membebek metodenya orang barat atau orang kafir dalam meraup mimpi-mimpi dunianya, seperti bergelut dan riba, menjadi rentenir, lintah darat, dan yang semisal. Yang mengherankan lagi, ternyata di sana ada orang-orang yang menyandarkan dan menggantungkan dirinya kepada selain Allah dalam mengais rezeki, dengan datang ke orang-orang pintar, paranormal, dan semisal. Bahkan tidak tanggung-tanggung untuk melakukan ritual-ritual kesyirikan secara terang-terangan. Keadaan ini diperparah dengan didapatinya beberapa orang dari kalangan umat ini yang berani dan tega menggadaikan akidah dan keimanannya hanya dengan sebab diiming-imingi secuil sembako serta secarik amplop berisi beberapa lembar rupiah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ternyata Rabb kita yang maha kaya. Demikian pula Rasul yang mulia telah mengajarkan kepada kita kiat-kiat dan solusi jitu dalam meraup limpahan rezeki yang halal dan berbarokah. Ini cukup bagi kita untuk menjadikan diri kita sebagai seorang muslim yang kuat jasmani dan rohani, penuh dengan berkah ilahi. Mari kita telah beberapa kiat-kiat tersebut. Yang pertama, tingkatkanlah ketakwaan kepadanya. Allah telah menegaskan dalam sebuah ayatnya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak terduga. Quran Surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Yang kedua, bertobatlah dan perbanyaklah istighfar. Sahabat pecinta lahat yang dimuliakan Allah, Allah menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Nuh alaihissalam ketika memberikan arahan kepada kaumnya untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah. Kali itu kaum tersebut mengalami musibah berupa kemarau panjang dan kemandulan istri-istri mereka hingga 40 tahun lamanya, sehingga menyebabkan harta dan hewan ternak mereka punah dan binasa. Semua ini adalah azab yang Allah timpakan kepada mereka disebabkan pengingkaran mereka terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Quran Surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Nasihat yang sama juga terucap dari lisan Nabi Hud alaihissalam saat memberikan petua kepada kaumnya yang keadaan mereka persis dan keadaan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hal ini, dan Hud berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atas kalian, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian, dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surah Hud ayat 52. Yang ketiga, jadilah hamba yang senantiasa bersyukur. Syukur merupakan salah satu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh setiap insan. Yang demikian ini disebabkan banyaknya nikmat yang diperoleh oleh hamba tersebut, baik nikmat jasmani ataupun rohani, yang zahir maupun yang batin. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Karena itu, ingatlah kalian kepadaku. Niscaya aku ingat pula kepada kalian, dan bersyukurlah kepada aku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Maka di antara keutamaan dan keistimewaan syukur adalah bertambahnya rezeki dan nikmat. Bukankah Allah sendiri yang menyatakan tentang hal ini? Wa istadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in syakartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian memaklumkan
Sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari, maka sungguh asapku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Yang keempat, bertawakal kepada Allah. Seseorang yang bertawakal berarti menyandarkan dan menyerahkan diri dan semua urusannya hanya kepada Allah dalam meraih manfaat dan menolak kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Quran Surat Talaq ayat 3. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, bila kalian mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada seekor burung. Pergi di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kelima, jagalah tali persaudaraan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin agar dilapangkan rezeki baginya atau dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Yang keenam, perbanyaklah infak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, sesungguhnya Robku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surah Saba ayat 39. Demikian beberapa kiat-kiat jitu untuk mendapatkan limpahan rezeki dari Allah yang halal dan berbarokah. Namun ketahuilah bahwa apa yang telah kami sebutkan bukanlah menunjukkan bahwa pintu-pintu rezeki itu hanya bisa terbuka dengan kiat-kiat yang telah dipaparkan. Karena di sana masih banyak kiat-kiat lainnya yang menjadi kunci-kunci rezeki. Demikian pula bahwa pembahasan ini bukanlah bertujuan untuk kemudian kita menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidup kita. Karena sesungguhnya tidaklah ada cita-cita yang tertinggi seseorang mukmin dalam kehidupan ini melainkan cita-cita untuk berhasil di kehidupan berikutnya. Kehidupan yang sebenarnya, yaitu sukses menjadi salah satu penduduk jannah, mendapatkan keridhaan Rabb-Nya. Adapun rezeki yang ada sudah sepantasnya dan selayaknya untuk sekedar kita jadikan sebab dan sarana yang mempermudah dan meningkatkan semangat kita dalam bertakarub kepada Sang Pencipta, penguasa dan pemberi rezeki tersebut, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.